Oke, selamat datang lagi di channel saya, Mr. I. Nah, kali ini Mr. I akan memberikan sebuah alternatif platform yang cukup menarik untuk digunakan oleh para guru bahasa Inggris, terutama ketika kegiatan ini ya, mungkin kegiatan persepsi atau brainstorming ya. Jadi kali ini Mr. I akan mereview sebuah website atau platform yang bernama WordWall yang mungkin cukup familiar di kalangan guru-guru atau teman-teman yang lain. Caranya gampang sekali ya, langsung saja ke WordWall, kemudian kita akan bisa langsung autologi dengan menggunakan email atau Gmail yang sudah kita punyai. Kemudian kita bisa masuk ke sini ya, ini adalah template ya. Jadi template ada beberapa macam template. Yang pertama ada match up. Nanti kita biasanya kalau contohnya ketika kita mengajar teks deskriptif gitu ya, kita bisa coba kita klik aja di sini. Mungkin kita bisa apa ya, match up antara gambar dengan deskripsi atau antara gambar dengan wordnya gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan level atau tingkat siswa kita ya. Kalau misalnya kelas dasar itu bisa kita menggunakan. Nah, ini bisa diisi dengan ini gambar ya. Misalnya kita masukkan gambar apa, kemudian nanti definisinya apa, dan nanti di kegiatannya mereka akan mereka akan match up atau menjodohkan gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Unjumble. Ini juga Unjumble ini menurut saya cukup menarik ketika kita ya sama ya, di pembelajaran genre based approach ada yang namanya mungkin language structure atau language features. Nah, itu mungkin di teks deskriptif kita menggunakan simple present. Nah, nanti kita akan buat kalimat simple present, dan di Unjumble atau dirubah susunan katanya, dan mereka diminta untuk menyusun ulang menjadi sebuah kalimat yang secara struktur benar. Coba ya, ini karena mungkin bisa dicoba. I write a letter. Nanti kita akan lihat ya, apakah seperti apa perintahnya. Oke, ini Unjumble. Ini masih cukup lama ya. Oke, nanti kita sambil nunggu hasilnya bisa kita skip dulu saja. Kita bisa ekspor lagi di beberapa template yang tersedia di WordWall ya. Menurut saya nanti bisa disesuaikan lah dengan kebutuhan siswa atau kondisi di kelas yang Bapak Ibu ampuh ya. Mungkin kelasnya cukup nah, ini misalnya, nah ini sudah jadi ya. Nah, ini kita tinggal klik aja start seperti itu. Nah, ini ada a letter write I. Nah, nanti mereka ketika kita share dan mereka melihat, nanti mereka bisa arrange atau menyusun ulang kalimat yang tidak beraturan ini menjadi kalimat yang benar ya, misalnya. Oke, itu salah ya. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, kita bisa menggunakan find the match. Ini juga menarik. Nah, nanti ini ada answernya, ini ada descriptionnya gitu ya. Misalnya apa ya, banana gitu ya. Misalnya gitu, tropical
fruit. Nah, coba aja kita nanti apakah fix. Please fix the errors. There must be at least 3 item. Jadi harus ada 3 item. Kita tambahkan yang mungkin add item. Apa lagi ya? Deskriptif mungkin avocado gitu. Nah, lagi apa misalnya kita mungkin fruits tentang fruits ya, avocado, apa lagi, mangosteen atau apa, mango, kiwi, sama ini tropical. Nah, ini contoh saja ya, nanti freeze. Oh ya, tidak bisa sama ya. Nah, ini berarti harus dibedakan ya. Ini kita diganti misalnya ya nanti mungkin bisa disesuaikan dengan ini ya. Ini tadi saya memang belum pernah coba yang find the match ini ya. Coba kita ganti di sini misalnya cauliflower mungkin ya, tropical pumpkin, atau langsung saja vegetable, atau ini aja sunflower. Sini kita ganti dengan kita ganti dengan flower. Kita ganti di sini menjadi cow. Kita pakai animal. Ini diganti langsung terlalu spesifik ya. Kita pakai fruit saja. Kita harus tropical ya. Fruit. Nah, coba apakah ini sudah memenuhi syarat? Oke, sepertinya aman. Berarti harus ada 3 topik yang berbeda untuk word wall-nya. Ya. Ini biasanya kalau versi gratisnya kita hanya diberikan 5 template ya. Jadi nanti kalau mau menambahkan template ya kita harus menggunakan atau apa namanya, login dengan email yang lain. Coba kita coba main aja. Nah, ini sudah cow, ini berarti apa? Cow. Nah, seperti itu namanya. Menurut saya cukup menarik untuk kegiatan brainstorming ya, atau kegiatan-kegiatan sela-sela ya, bukan kegiatan utama. Dan nanti kalau menjadi kegiatan utama biasanya guru dan siswa akan kehabisan waktu untuk persiapan, misalnya gadgetnya, kemudian kalau berbasis gadget, mungkin kalau menggunakan apa LCD, nanti LCD-nya harus siap dan seterusnya. Pengalaman saya kalau teman-teman mahasiswa atau guru yang pelatihan itu tidak prepare dengan hal-hal teknis, itu biasanya akan lebih habis di waktu ini ya. Oke, kita coba, masih ada nggak ya? Apakah kita masih bisa lagi menggunakan template yang lain? Ya, satu lagi ya. Mungkin yang menurut saya cukup bikin deg-degan tuh ya spin the wheel ya. Kalau misalnya kita ini saya gunakan untuk persepsi atau kegiatan-kegiatan sela ya, apa namanya, wild activity gitu. Jadi kita berikan beberapa pertanyaan gitu, misalnya ya deskriptif ya. Kita mungkin bisa ngasih challenge yang lain itu. Misalnya describe your, nah misalnya gitu, describe ya, nanti ini perintahnya aja, nanti tidak perlu ditulis di sini ya. Kita title-nya misalnya describe it gitu ya. Nanti kita kasih gambar seperti gini, misalnya your future dream job gitu. Yang mereka diminta berangan-angan gitu. Atau your dream
school gitu, right? Dream school, misalnya your favorite food dan seterusnya ya. Nanti kita akan, nah mungkin kita bisa, ini kalau ini mungkin bisa menggunakan LCD ya. Di kegiatan sela-sela pembelajaran itu mungkin untuk, ya mungkin ketika mereka sudah konsentrasinya cukup turun ya, kita bisa mengaplikasikan beberapa permainan yang sebenarnya juga satu hal yang perlu diperhatikan adalah permainan yang kita gunakan juga harus support kepada tema utama atau materi utama yang sedang, atau kompetensi yang mereka akan kuasai. Misalnya gini, nah ini kan nah ini kan nanti misalnya akan, nah your dream school ya, mereka akan berusaha untuk mendeskripsikan sekolah impian gitu ya. Nah, nanti kan di situ akan keluar misalnya my dream school is, dan seterusnya. Jadi menurut saya akan membantu guru juga untuk menstimulasi siswa untuk bisa menguasai atau mencapai kompetensi yang ditetapkan. Misalnya di pembelajaran deskriptif itu, di akhir pembelajaran mereka menguasai atau mereka bisa mendeskripsikan apa tempat, orang, dan seterusnya juga. Tapi ini kan menjadi salah satu kegiatan yang bisa juga untuk support ke sana. Ya, itu mungkin yang bisa saya ini ya, karena ini sudah habis ini ya, apa namanya, template-nya. Yang lainnya bisa dieksplor sendiri, silahkan nanti bisa dieksplor. Caranya gampang sekali. Terus gimana cara ininya, cara membagikannya ya, misalnya kita tinggal ini aja, kita klik titik 3 ini, kita bisa langsung share ya. Share itu bisa publish ini ya. Sorry ini nggak bisa ya. Mungkin kita bisa share begini, share. Kita bisa set assignment juga bisa. Nah, langsung nanti di Google Classroom gitu mungkin ya. Kita juga bisa align di Google Classroom langsung gitu. Atau juga bisa pakai QR code. Nah, ini juga bisa. Oh, ini ya, nggak bisa ini ya. Cobain tadi apa? Unjumble ya. Coba kita ini dulu, rename dulu. Unjumble sentence. Nah ini, jadi harus ada ini ya, kita bisa share, kita publish gini. Nah kita bisa copy apa namanya, linknya bisa kita pakai Facebook, kita pakai X, bisa pakai Google Classroom ini misalnya. Ya kita sudah pastikan kita punya kelas, tinggal nanti di embed ke, nah ini kita buka Classroom, kemudian misalnya ini kelas saya. Ya tinggal ini aja, nanti diinsertkan ke Classroom kita gitu. Atau pakai ini link, atau pakai QR code ya. Banyak sekali pilihannya ya, atau juga pakai apa ini, share ya, dan seterusnya. Saya kira begitu ya. Jadi sangat gampang ini untuk meskipun tidak kelas online, tapi ya tadi di sela-sela pembelajaran sela itu kita bisa menggunakan word wall ini untuk yang pertama ya release the tension ya, karena mungkin di 1 jam pelajaran atau di tengah-tengahnya itu kan mereka juga perlu break. Untuk break bukan berarti mereka keluar kelas, tapi bisa kita berikan semacam kegiatan antara yang membuat mereka lebih rileks, tetapi tidak kehilangan esensi dari teori atau materi yang kita jelaskan. Word wall ya salah satu cara, dan ini sangat gampang, saya sangat ringan secara beban ya, karena tidak terlalu berat, dan teman-teman guru bisa langsung berkreasi di website ini dengan sangat leluasa ya, meskipun di versi free-nya hanya 5 template. Jadi bisa dipikirkan ya, misalnya ini yang pernah saya pakai juga ya. Ini untuk
kegiatan ini aja, kegiatan antara gitu ya, untuk merefresh brain dan juga untuk release attention. Oke, saya kira, nah ini cukup banyak sih sebenarnya, ini cukup. Tapi untuk mahasiswa sebenarnya, tapi maksud saya bisa diduplikasi untuk teman-teman guru yang akan menggunakan ini sebagai salah satu alternatif mendesain kegiatan atau kegiatan brainstorming, atau ya di tahapan-tahapan pembelajaran itu kan bisa dipikirkan ketika sudah masuk ke kegiatan inti. Kan seorang guru juga harus berpikir, nah kira-kira di menit keberapa ini perlu saya insertkan kegiatan rekreatif gitu ya, supaya tidak, ya pastinya seorang guru harus bisa melihat jam, oh ini di menit sekian ini kayaknya perlu ada kegiatan ini gitu ya, tapi tetap harus support ke materi inti yang dijelaskan. Oke, saya kira cukup demikian dari Mr. I, semoga bermanfaat konten singkat kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Mr. I sebanyak-banyaknya, supaya kita tetap semangat berbagi topik materi terkait dengan teknologi untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, menengah, maupun atas ya. Kalau yang di perguruan tinggi sudah ada Pak Safjaro, ini untuk sekolah dasar, menengah, dan SMA ya. Nanti mudah-mudahan kontennya bisa konsisten dengan konten yang sederhana tapi mungkin aplikatif ya, karena kalau kontennya terlalu sulit nanti juga aplikasi di lapangan pastinya akan berat juga ya. Nah ini juga mungkin kita berikan ya sesuai dengan pengalaman juga sebagai guru yang melihat di lapangan, kondisi di lapangan yang mungkin seorang guru juga harus pandai-pandai melihat peluang atau tantangan apa yang bisa diselesaikan dengan teknologi yang ada. Jadi tidak anti teknologi, meskipun juga bukan teknologi satu-satunya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.